Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Saya sangat percaya bahwa kasih Kristus tidak berkesudahan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga pribadi kita semua. Saya percaya bahwa hari ini kita semua diberkati. Saya percaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik untuk setiap kita. Oleh sebab itu, sepatutnya kita juga tidak boleh berdiam diri, tapi mari kita mempersiapkan diri kita mencari wajah Tuhan. Kita datang bersekutu di dalam ibadah raya kita masing-masing, baik pagi hari maupun pada sore hari. Kita bersekutu sebagai tubuh Kristus atas perintah Yesus Kristus. Dan saya percaya berkat Tuhan jasmani rohani melimpah atas kita semua. Pagi ini saya mengajak kita sama-sama bermazmur sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Mazmur pasal 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mazmur pasal 105 ayat 4. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dimanapun saudara berada saat ini, kita sama-sama akan belajar dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 45. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 45. Hidup yang mulia adalah hidup di dalam kasih yang berkualitas mulia, yaitu kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu kualitas kasih yang paling rendah adalah kasih yang egoistis, di mana orang hanya mengasihi dirinya sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Kasih yang lebih baik daripada itu adalah kasih yang bersifat timbal balik, yaitu hanya mengasihi orang yang berbuat baik terhadap kita. Namun, tidak demikian halnya dengan kasih yang mulia. Itulah kasih yang tidak tergantung kepada perilaku dari orang yang kita kasihi. Entah yang bersangkutan berbuat baik terhadap diri kita atau tidak, kita tetap mengasihi yang bersangkutan. Apapun yang ia lakukan terhadap diri kita, kita tetap mengasihi dirinya.
Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kasih yang mulia seperti itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 5. Di situ dicatat, ia menyuruh para pengikutnya agar mengasihi orang lain dengan kasih yang tidak bersyarat. Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kemudian Yesus menjelaskan bahwa kasih yang seperti itulah yang ada pada diri Allah Bapa, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Yesus menjelaskan pula bahwa hanya dengan demikian barulah para pengikut Yesus akan pantas untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Itulah kehidupan yang mulia. Dengan kata lain, hidup yang mulia adalah hidup dengan mengasihi orang lain secara tidak bersyarat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, betapa bahagianya kita selaku anak-anak Allah, selaku pengikut Yesus Kristus. Sebab Yesus telah buktikan kepada saudara dan saya, Dia sangat mengasihi kita semuanya. Terbukti, Dia mati untuk diri kita pada saat kita masih hidup di dalam dosa. Tanpa syarat, Yesus berkorban untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghormati, menghargai pengorbanan yang telah Yesus berikan untuk saudara dan saya. Kalau Yesus mengasihi kita tanpa syarat, maka kita juga harus mengikuti teladan, panutan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita juga mengasihi sesama kita tanpa syarat. Kasihilah musuhmu, bukan membencinya. Kalau kita mau menghakimi, bukan bagian kita. Biarkan saja Tuhan yang menghakimi. Itu adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kita belajar dari seorang Yesus yang telah memberikan teladan kepada saudara dan saya. Mari kita mengasihi sesama kita. Teristimewa, saya mau katakan, saya tekankan untuk pasangan hidup kita. Kasihilah dengan tanpa syarat. Kasihilah orang tuamu dengan tanpa syarat. Kasihilah anak cucumu dengan tanpa syarat. Kasihilah gembalamu dengan tanpa syarat. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah-limpah atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau saja kasih-Mu bersyarat, maka Engkau tidak akan pernah mengasihi diri kami. Sebab sesungguhnya diri kami tidak layak untuk Engkau kasihi. Kami menyadari bahwa diri kami adalah orang yang berdosa dan penuh dengan noda. Namun dengan kasih yang tidak terbatas, Engkau telah menerima diri kami apa adanya. Menghapuskan masa lalu kami dan memberikan masa depan yang baru bagi diri kami. Bapa yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa sikap egois telah menghalangi diri kami untuk mengasihi semua orang yang seperti diri-Mu. Tolonglah diri kami dengan roh dan firman-Mu, agar kami dapat meneladani kasih-Mu, supaya dengan demikian kami layak untuk disebut sebagai anak-Mu. Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu, kami memohon agar Engkau berkenan menyertai diri kami sepanjang hari ini, melalui semua hal yang kami alami pada hari ini, melalui ibadah-ibadah kami, ibadah-ibadah raya yang kami lakukan nanti pagi maupun sore hari, baik online, baik onsite. Bentuklah hati kami agar menjadi semakin serupa dengan hati-Mu.
Pakailah kami untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang bertemu dengan diri kami di setiap saat. Supaya dengan demikian apabila ada di antara mereka yang belum mengenal diri-Mu, maka melalui kehidupan kami dapat memperkenalkan kasih-Mu kepada mereka. Tuhan Yesus, berkatilah semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini dengan keberhasilan. Di dalam tuntunan-Mu, jadikan semuanya itu berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan nyatakan, kebenaran yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh hidup taat dan setia, hidup mengasihi Engkau tanpa syarat. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-hambamu, Ibu Yuliana Tan yang ada di Jayapura. Tuhan Yesus memberkati beliau senantiasa. Berikan kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup pribadinya. Pakai dia sebagai panutan untuk anak cucunya dan juga bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan, keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka datang mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi mereka dengan tanpa syarat. Biarlah pengorbanan-Mu menjadi bagian hidup mereka. Dan mereka sungguh-sungguh kembali kepada Engkau, mengasihi Engkau dengan seluruh kekuatan mereka. Tuhan memberkati mereka, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, anak-anak, cucu, orang tua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jaga kami, jauhkan kami dari semua segala sakit penyakit, jauhkan kami dari pekerjaan-pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Dan Tuhan juga tolong kami, supaya kami pribadi tidak berlaku jahat, supaya kami pribadi bisa melawan hal-hal yang tidak berkenan dari dalam diri kami. Kami mau melepaskan semua yang jahat daripada diri kami, dan kami pergunakan hidup kami yang sementara ini untuk memuliakan Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa untuk anak kekasih dari Pak Ronald Peters bersama dengan Ibu Desi Waisiri, anak kekasih mereka Karen Kapuk. Tuhan memberkati anak ini dalam bertambah 1 tahun usia. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini, roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup anak ini. Mengalami pertumbuhan yang sehat dan kuat, dan kehidupannya dipersembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu. Ya Bapa, kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melindungi dia siang dan malam, sebab punya-Mu lah dia. Tuhan memberkatinya, memberkati kedua orang tuanya untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah raya, baik pagi maupun sore, baik online maupun onsite. Tuhan memberkati kami semua. Bapa, kami sangat membutuhkan kehadiran-Mu. Kami memerlukan Engkau. Tolong kami agar setiap ibadah yang kami lakukan bukan ibadah rutinitas, tetapi kami butuh Engkau. Berkati kami semua, hamba-hamba-Mu yang melayani, dan semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang datang bersekutu. Tuhan memberkati. Tuhan tolong kami selama ibadah berjalan. Tuhan berikan cuaca, suasana yang nyaman, yang baik, supaya kami boleh memuliakan Engkau senantiasa. Setiap peralatan-peralatan yang kami pakai, Tuhan kuduskan. Jauhkan dari kemacetan dan kerusakan, sehingga sungguh-sungguh semuanya berkenan kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Sekali lagi Bapa, hamba berdoa memberkati setiap ibadah-ibadah hamba-hamba Tuhan yang akan melaksanakan bagian mereka yang telah Engkau percayakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingatkan kembali, kita hidup ikut panutan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib karena memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas itu kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, kasih yang telah kita terima tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Tapi kita harus juga membagikan kepada sesama kita, teristimewa kepada orang-orang yang menganiaya kita. Kita harus mengasihi mereka dengan tanpa syarat. Sehingga firman Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan sungguh menjadi nyata di dalam hidup mereka semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Shalom, salam MDC.